Disclaimer, kami ingin menyampaikan bahwa karakter, lembaga, entitas, dan kejadian dalam cerita hanya fiksi belaka dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe kalian dan berikan like dan komen pada setiap video, agar channel ini berkembang dan admin semangat untuk upload video setiap hari. So tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, PD Choi bergumam, Titi Leonardo, Cafu Rivaldi, ini hanya beberapa pemain legenda yang bermain untuk Sao Paulo FC, klub tradisional Brazil. Di tahun 2002 mereka datang ke Korea untuk berpartisipasi di kejuaraan dunia FIFA anak muda yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Korea dan MBS. Aku berhasil mengadakan pertandingan persahabatan antara FC Chudori dan Sao Paulo FC. Ini keselamatan yang bagus untuk mendobrak rating penonton sampai 15%. Tolong lakukanlah yang terbaik lagi kali ini, aku mengandalkanmu. Terlihat Hoyang yang melihat sekeliling dan bergumam, bisakah kita menang? FC Chudori sudah berusaha keras untuk meningkatkan kemampuan mereka, tapi tetap tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Sao Paulo FC. Mereka tidak hanya lebih tua, tapi mereka juga lebih tinggi sekitar 10-20 cm. Dan, Hoyang pun melihat salah satu pemain Sao Paulo. "Hey Douglas," Douglas pun menoleh. Terlihat itu adalah teman seklubnya, temannya pun berkata, "Pelatih bilang kalau kau mencetak 10 gol nanti, dia akan membawamu ke taman hiburan di Korea." Benarkah? Kalau begitu bagus. Pemain berambut biru bernama Douglas Costa, superstar Brazil berikutnya. Dia baru saja mencetak 5 gol dalam 5 menit di pertandingan persahabatan melawan Flamengo Under 13. Dia sangat cepat sehingga sangat susah mencari seseorang di umurnya yang bisa menyainginya. Hoyang bergumam, tapi apakah dia anggota dari Sao Paulo FC? Tidak perlu memperdulikannya lah. Hoyang pun mengaktifkan skillnya untuk melihat bakat Douglas Costa. Terlihat informasi tentang Douglas Costa, bakat yang dimiliki, bakat sepak bola grade B+. Kaki seperti mobil sport grade A. Jenius yang berfluktuasi antara jenius dan mediokritas grade C+. Jika Anda memenuhi syarat, Anda dapat memilih salah satu bakat ini. Syarat pertama, mencegah dia mencetak gol. Syarat kedua, menang dalam hal kecepatan. Melihat itu Hoyang menjilati bibirnya. Cukup menggoda, gumam Hoyang. Terlihat pelatih dari Sao Paulo FC, dia bergumam, dengan adanya Costa, dari Under 13 di lapangan, dia mungkin akan mencetak 10 gol dengan gampang. Aku menonton video permainan mereka, dan di sana hanya ada satu orang bernama Wo Hoyang yang terlihat bisa bermain bola. Sejujurnya tim ini tidak memerlukan taktik apapun. Diperkenalkan orang ini adalah pelatih Sao Paulo FC bernama Carlo. Setelahnya dia pun memanggil Douglas dan satu temannya yang lain. Mereka pun memenuhi panggilan itu. Carlo pun memberi arahan kepada keduanya. "Degi, santai saja dan anggap aja ini pemanasan. Permainan sebenarnya adalah minggu depan. Tapi kau adalah prospek teratas, jadi kau harus menunjukkannya, cukup cetak 10 gol." "Kecil itu mah," ucap Douglas. "Dan Casimiro?" "Ya," jawab Casimiro. "Lihat anak yang bernomor 7 di punggungnya itu. Kau akan menjadi bek 1 lawan 1 dengannya hari ini." "Wo Hoyang," kan, tanya Casimiro. "Ya, ini peluang yang bagus untukmu belajar sesuatu," tambah Carlo. Casimiro yang mendengar itu dia heran. "Peluang? Pelatih pikir aku akan kalah dari anak itu?" tanya Casimiro. Carlo pun mengingatkan mereka untuk jangan sombong dulu. "Kau akan lihat bagaimana dia ketika kau bermain.
Jika kau tidak dapat membuatnya mencetak 1 gol, aku akan membawamu ke taman hiburan tepat setelah pertandingan berakhir. Itu membuat mereka berdua sangat senang. Ini adalah pertandingan 8 lawan 8, kau telah memainkannya berulang kali, tapi lapangan ini jauh lebih kecil dari yang biasa kita pakai. Karena itu, di lini tengah, kita akan membuat peluang dengan Wengerbal, apa semua sepakat? Catatan, Wengerbal adalah istilah sepak bola yang mengkapsulasi taktik pelatih Arsenal Arsene Wenger. Mereka semua pun sepakat dengan pengaturan Carlo. Dan juga, penjaga gawang, hati-hati dengan tembakan dari garis tengah. Ya, terlihat Casemiro yang melirik ke arah para pemain FC Sudori, dia bergumam, kita tidak akan membiarkan para anak kecil itu menang. Atmosfernya berbeda dari hanya satu orang, apa dia Wo Hoyang. Dia terlihat 15 cm lebih pendek dariku. Aku akan mencegah orang itu mencetak gol. Jadi, jika aku bisa mencegahnya mencetak gol atau jika Douglas mencetak 10 gol, kita bisa pergi ke taman hiburan. Itu hal yang mudah. Ayo kita lakukan Douglas. Oke Casemiro. Tidak terasa pertandingan pun dimulai, FC Sao Paulo versus FC Sudori. Komentator mulai berkomentar tentang pertandingan. Pertandingan bersejarah antara Sao Paulo FC dan FC Sudori telah dimulai. Wow, Sao Paulo benar-benar sesuatu. Mereka tidak hanya berlarian tanpa arah saat dimulai, mereka mengoper bola secara terorganisir. Itu yang membuat mereka menjadi klub kelas dunia. Mereka bermain permainan dengan mengontrol bola dengan mengopernya sampai ke tengah. Orang Barat secara natural lebih tinggi dan lebih kuat dari orang Asia, walaupun anak kecil. Pertandingan ini akan menjadi tantangan untuk FC Sudori. Tapi ini juga akan menjadi pengalaman yang berharga. Orang Brazil tidak lebih tinggi dari orang Eropa, tapi mereka lincah dan atletis. Inilah mengapa sepak bola Brazil sering disebut sebagai sepak bola samba. FC Sudori menghadapi tantangan sulit melawan musuh yang lebih tinggi dan lebih mengesankan secara fisik. Apa maksudnya itu? Itu berarti para pemain jauh lebih kecil, terkecuali untuk Wo Hoyang. Haha, pasti ada keuntungannya kan? Ah, tepat seperti yang kamu bilang. Nomor 9, Douglas Costa, dia mencoba menerobos sembari dia mendribel bola. Dia memperpanjang sentuhan bola pertamanya untuk waktu yang lama, dengan kecepatannya yang unik, dia menghancurkan formasi pertahanan lawan. Dan berlari melewatinya dengan sekilas. Douglas yang berhasil melewati para pemain FC Sudori mencemooh, apa-apaan, mereka cupu. Ayo cetak saja gol pertama. Dia pun mulai menendang bola. Setelah bola tersebut ditendang, itu diblokir oleh Hoyang, yang membuat Douglas terkejut. Bola itu pun keluar meninggalkan lapangan. Douglas bergumam, tendanganku diblokir, siapa itu tadi? Dia pun menoleh ke arah Hoyang. Hoyang dia hanya tersenyum melihat keterkejutan Douglas. Mereka saling memandang, melihat Hoyang tersenyum, Douglas dia bergumam, sial, nomor 7 itu menghalanginya lagi. Waktu terus berjalan, terlihat Hoyang yang terus memblokir umpan lawan atau merebut bola langsung dari lawan. Para penonton yang melihat itu juga terkejut. Nomor 7 itu menghalanginya lagi. Douglas Costa tidak bisa mencetak gol sama sekali. Terlihat Douglas yang sangat jengkel, dia bergumam, seharusnya aku sudah mencetak 2 gol sekarang. Bukan hanya mencetak, tidak ada tembakan mutlak selain yang pertama tadi. Ada beberapa kesempatan setelah itu, tapi semua itu diblok dengan mudah olehnya. Ini bukan kebetulan, anak itu, dia benar-benar tahu bagaimana cara bermain bola bukan? Douglas dia menggertakkan giginya, sialan.
Dia pun memanggil Hoyang, "Hei." Hoyang yang mendengar itu dia pun menoleh dan bertanya, "Kenapa?" Douglas pun bertanya, "Kenapa kau di sini?" Itu membuat Hoyang terkejut. "Hah?" Douglas melanjutkan, "Kau penyerang bukan? Kenapa kau di sini?" "Ini bukan bahasa Inggris, apa yang kau katakan?" tanya Hoyang. Setelahnya Hoyang tidak terlalu menghiraukannya, dia berkata, "Kau tidak, gol hari ini." Untuk terjemahannya kayak gitu guys, jadi Mimin bingung juga mau nambahin biar cocok, tapi kalau melenceng, jadi tetap ikuti translate komiknya aja. Mendengar itu, Douglas terlihat tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Hoyang. "Apa kau bilang?" Terlihat Douglas semakin marah dibuatnya. Hoyang hanya tertawa kecil. Douglas bergumam, "Ini pertama kalinya aku merasa direndahkan semenjak aku bermain sepak bola. Aku tidak bisa apa-apa karena seorang penyerang yang bukan seorang bek pertahanan. Ini konyol. Oke, akan aku tunjukkan terbuat dari apa aku ini." Pelatih bilang jangan berlebihan, tapi apa kau pikir aku hanya akan diam saja dan menerimanya? Kamilah yang mengontrol permainan ini, dan juga kami punya Casemiro sebagai pertahanan kami. Dan aku akan mencetak gol. Komentator, ini dia, serangan dari tim Shoot Dori. Bagaimana cara mereka untuk menerobos pertahanan skuad Sao Paulo? Terlihat Casemiro merebut bola dari umpan pemain Shoot Dori. Setelah itu Casemiro melihat para pemain yang tidak ada pengawalan dari pemain lawan dan memberikan terobosan ke depan. Dan itu umpan bola terobosan untuk Douglas. Douglas yang menerima umpan tersebut hampir mendekati kotak penalti. Dia bergumam, "Selesai sudah. Aku benar-benar menerobos masuk." Terlihat penjaga gawang dari tim Shoot Dori yang lebih dulu ketakutan. "Peluang yang sangat sempurna, jika aku mendapatkan bolanya, aku bisa mencetak gol." Dari gumaman Douglas dia berlari mengejar bola terobosan dari Casemiro. Mungkin kalian yang tak terlalu paham bola. Bola terobosan itu biasanya ditendang bukan ke arah pemain, melainkan ke depan pemain, jadi saat pemain berlari, bola terobosan itu sudah mendahului yang diberi bola. Sehingga saat Douglas sudah mengejar bola dan tinggal membuat tendangan ke gawang, itu dihentikan oleh seseorang, yang pasti, siapa yang lebih cepat berlari, maka dia yang akan berhasil mengambil bola terobosan tersebut. Terlihat Hoyang yang berhasil merebut bola tersebut. Itu membuat Douglas bergumam heran, "Anak ini, kapan dia sampai di sini?" Itu menunjukkan betapa cepatnya Hoyang berlari. Setelah berhasil merebut bola, Hoyang berbalik untuk melancarkan serangan balik. Sementara Douglas dia menghela nafasnya, yang benar saja, kenapa penyerang selalu berada di belakang? Jika sudah begini, akan aku ladenin. Terlihat Douglas yang juga mengandalkan kecepatan dia kembali berlari mengejar Hoyang. Dengan kakiku yang cepat, aku akan mengejarnya dalam waktu singkat. Namun tiba-tiba terlihat Douglas yang sudah menguras banyak staminanya, dan itu belum bisa mengejar Hoyang. Dia bergumam, kenapa tidak kekejar? Sementara Hoyang tidak tahu jika Douglas ingin membalasnya merebut bola dengan mengandalkan kecepatan. Aku kalah cepat. Dia bahkan semakin jauh. Mengetahui dirinya tidak bisa mengejar Hoyang, dia pun berhenti. Hah! Douglas dia kembali menggertakkan giginya. Dia sangat kesal, apaan ini semua? Komentator yang melihat itu pun berkomentar, wow, kelihatannya Douglas terlihat sangat marah. Haha, tapi Hoyang menunjukkan sisinya yang berbeda hari ini. Sampai saat ini keahliannya adalah tendangan jarak jauh, tapi hari ini dia fokus di dribble. Oh, benar apa yang kau katakan, Hoyang, dia menuju gawang tanpa rasa ragu. Terlihat Hoyang yang melewati para pemain lawan dengan gocekannya. Hoyang bergumam, bukan hanya mencetak,
Tidak ada tembakan mutlak selain yang pertama tadi, ini benar-benar tidak adil kan? Jadi seberapa berbakat pemain sepak bola, siapa yang lebih baik dari Cha Do-rim? Terlihat Hoyang dia dihadang pemain pertahanan terakhir dari FC Sao Paulo. Hoyang langsung mengaktifkan skill melihat bakat, untuk melihat bakat yang dimiliki oleh Casimiro. Terlihat bakat Casimiro, bakat sepak bola grade B+, merebut bola dalam satu kali serang grade B. Blocking bola yang baik grade C. Jika memenuhi syarat, Anda bisa mendapatkan satu bakat. Syarat pertama, sukses menerobos masuk sendirian. Syarat kedua, mencetak gol. Di masa depan, Casimiro akan bergabung dengan Real Madrid, gelandang tengah dan pertahanan. Pemain yang menjanjikan yang memimpin tim nasional Brazil, Casimiro. Hoyang bergumam, ini win-win. Setelah melihat syarat tersebut, Hoyang dengan percaya diri dia akan memenuhi kedua syarat itu. Casimiro, lahir pada tahun 92, posisi utamanya adalah penjaga gelandang tengah. Dia dipanggil The Next Marcelo. Dia adalah anak berbakat dari Brazil dengan skill defensif yang di atas rata-rata di usianya. Casimiro yang melihat Hoyang semakin dekat dia bergumam, aku akui dia cepat, tapi ini semua bukan tentang itu. Menjadi sendirian paling cepat bukanlah segalanya. Terlihat setelah mereka sudah saling dekat, Hoyang melihat celah, karena bagaimanapun jika 1 lawan 1, mengandalkan kecepatan bisa saja menang. Hoyang pun menendang bola tersebut dengan sedikit kekuatan. Sekarang ucap Casimiro yang mencoba merebut bola, namun Hoyang sudah menendang bola ke sebelah kiri Casimiro, itu membuat Casimiro terkejut, apakah aku merebut bolanya? Sementara itu Hoyang berlari dari sebelah kanan Casimiro untuk mengejar bola yang dia tendang sebelumnya dan berhasil menerobos pertahanan Casimiro. Apa, dia menerobosnya? Terlihat Hoyang yang sudah agak jauh dari Casimiro yang terdiam. Bagaimana bisa dia sangat cepat? Dia tidak menggunakan trik khusus, dia hanya menendang jauh bolanya dan lari gumam Casimiro melihat Hoyang. Sekarang Hoyang hanya berhadapan dengan penjaga gawang. Aku harus menghalanginya. Saat sang kiper ingin mendekati Hoyang untuk mempersempit kesempatan Hoyang menendang. Hoyang sudah lebih dulu menendang bola tersebut dengan kaki luar sayap, sehingga saat ditendang, bola itu melengkung dan gol. Hoyang yang setelah menendang dan memasukkan bola dia bergumam, jika kiper itu terlambat. Para penonton yang melihat itu pun bersorak, pemain Hoyang, itu luar biasa. Melawan klub bergengsi Sao Paulo FC, dia mencetak gol pembuka, ini benar-benar keren. Komentator yang melihat itu pun memberikan komentarnya, aku sangat bangga, aku menyesal sudah meremehkan shoot Dori ucap komentator Jin. Penonton, masa depan Korea Selatan akan sangat cerah ucap komentator Kim. Sementara PD Choi dia tersenyum dan bergumam, dia menyusul Douglas Costa dari Sao Paulo. Dan dia bahkan bisa menerobos pertahanan Casimiro, itu sangat sempurna. Dia master gelandang tengah, mendominasi penyerangan dan pertahanan. Itu akan sempurna kalau menggunakan subtitle seperti itu. Orang di sekitar yang melihat tingkah PD Choi, mereka heran pastinya. Wow, anak muda ini sangat bagus, yang diharapkan penonton akan benar-benar terpenuhi. Itu benar, akademi sepak bola saat ini tidak ada kekosongan, penggila sepak bola benar-benar gila. Terutama dia, karena dia. Terlihat Hoyang yang hendak berselebrasi dia menuju ke arah banyak para pengambil gambar. Dia melompat dan menyilangkan tangan saat melompat dan saat mendarat dia merentangkan kedua tangannya. Ya, seperti itulah selebrasi Cristiano Ronaldo. Hoyang bergumam, sudah kuduga bakat Cha Do-rim benar-benar luar biasa.
Ini seperti memakai item curang di badanmu bukan? Oh, tapi, lututku agak sakit. Mungkin itu efek bakat yang belum sepenuhnya disalingguis, seperti yang kalian ketahui di episode sebelumnya. Ah, kemenangan untuk Korea. Hoyang bergumam, sekarang aku agak gugup karena Wong Won, aku masih di stadion yang di bawah levelku, apakah tidak apa-apa aku sesenang ini? Sekarang aku akan menguasai setiap sudut lapangan ini. Saat berlari, Hoyang terkejut dengan informasi panel yang muncul. Datang, terlihat bakat yang ingin Hoyang salin, dari 3 bakat Kasimro. Tentu saja dia bakat sepak bola. Hoyang memilih bakat sepak bola grade B+. Bagus, dengan ini aku naik level, apa syaratnya? Hoyang kembali ingin menyalin bakat Kasimro yang lain, dan persyaratan tambahan. Dia bergumam, 2 gol lagi dan 5 kali menerobos sendirian, tinggal tersisa 30 menit, aku bisa melakukannya jika terus seperti ini. Selanjutnya adalah bakat merebut bola dalam sekali serang. Carlo yang memandang Douglas dia bergumam, aku tidak bisa membuat kondisi Costa memburuk sebelum turnamen. Douglas, aku akan menggantikanmu. Itu membuat Douglas terkejut, apa? Kondisiku hanya kurang baik, aku bisa lebih baik ucap Douglas. Bukankah lebih baik kau istirahat jika kondisimu kurang bagus? Tapi, jawab Douglas. Douglas, kau belajar sesuatu yang sangat berharga saat ini. Aku ingin kau kembali ke bangku dan pikirkan apa yang telah kau pelajari hari ini dan tunjukkan kepadaku lain kali. Douglas pun menjawab, tidak, apa yang bisa ku pelajari dari orang Asia ini, rasis sejak dini guys. Dia melanjutkan, aku orang Brazil yang akan menjadi Seleção Star. Seleção merujuk kepada tim sepak bola nasional Brazil. Mendengar itu Carlo marah, apa kau bilang? Maaf ucap Douglas ketakutan. Carlo pun kembali menasehati Douglas, dengar ini baik-baik, kalau aku wasit, kelakuan rasismu akan menjadi pelanggaran kartu merah. Dan jika kamu tidak bisa mengakui kemampuan orang lain, amati dari perspektif penonton, cari tahu apa yang sebenarnya. Tidak berselang lama, kick-off babak kedua pun dimulai. Terlihat Douglas yang sedang melihat permainan. Komentator, Wo Hoyang, terus menerobos masuk di babak kedua ini dengan momentum yang bagus. Bahkan Sao Paulo sampai kesusahan melawannya. Douglas yang melihat dari bangku cadangan berkata, orang itu, bagaimana bisa dia, di umur yang segitu? Carlo pun berkata, Douglas, kau menginjak umur 12 tahun 2 bulan lalu kan? Iya pelatih. Kau sudah dewasa. Apakah kau tahu kalau Ronaldo debut tim profesional di umur 14 tahun? Ya, jawab Douglas. Carlo melanjutkan, maka, aku pikir kau sudah tahu apa yang aku maksud. Satu-satunya yang akan mentoleransi sikapmu adalah penggemarmu. Tapi itu membutuhkan kemampuan juga. Maafkan aku ucap Douglas. Carlo pun bergumam, ngomong-ngomong, anak itu, dia punya stamina yang bagus, otot yang bagus, dan kecepatan on the ball-nya sangat benar-benar cepat. Aku melatih dan membesarkan banyak pemain bola, tapi anak itu berada di level yang berbeda. Dari mana monster itu berasal?